Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa materi perencanaan produk baru. Di sini saya Niko Renaldi dan teman saya Ira Cayanti dan Talita Salsabila. Yang pertama, pengertian perencanaan produk baru. Perencanaan produk baru merupakan kegiatan strategis yang penting dan menurut produk baru yang paling disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, membantu memperkuat pasar organisasi yang sudah ada untuk berpindah ke pasar-pasar yang baru. Produk baru diartikan sebagai produk yang memang baru diciptakan oleh perusahaan, modifikasi dari produk yang sudah ada, atau duplikat dari produk pesaing, produk yang diakuisisi, dan produk asli inovatif. Produk baru diperkirakan bisa memberi sebuah proporsi yang tinggi bagi pertumbuhan perusahaan dan kadang-kadang juga memberikan kontribusi utama terhadap laba pesaing bisnis keseluruhannya. Yang kedua, konsep produk baru. Konsep produk baru adalah gagasan dan perencanaan awal mengenai produk yang akan dikembangkan atau diluncurkan oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta juga memberikan nilai tambah dibandingkan produk yang sudah ada. Produk baru tidak selalu berarti produk yang benar-benar baru, akan tetapi dapat berupa modifikasi, pengembangan, duplikasi dengan keunggulan yang tertentu, atau juga inovasi dari produk yang sudah ada. Dalam konsep produk baru, produk dipandang sebagai solusi atas permasalahan konsumen, bukan sekedar barang fisik. Oleh karena itu, keberhasilan produk baru sangat ditentukan oleh sejauh mana produk tersebut mampu memberikan manfaat fungsional, psikologis, dan simbiolis kepada konsumen. Yang ketiga, faktor-faktor penting dalam konsep produk baru. Terdapat ada 7 faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk baru. Yang pertama, pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan secara lengkap. Yang kedua, sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru. Yang ketiga, perkiraan penyimpanan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Yang keempat, perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru. Yang kelima, antisipasi terhadap reaksi para pesaing. Yang keenam, kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru. Yang ketujuh, jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Selanjutnya ada antisipasi produk baru. Antisipasi perusahaan atas produk baru itu harus mengikuti beberapa besar jumlah produk yang diproduksi. Maka ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan agar produk baru tidak mengalami kerugian. Sebab perusahaan itu harus menghitung terlebih dahulu metode yang dimaksud. Yang pertama itu ada pendekatan mikro yang meliputi pertama, biaya margin adalah suatu faktor pada perubahan biaya variabel atau rata-rata, dan otomatis biaya total rata-rata ikut berubah. Selanjutnya ada penerimaan margin atau margin revenue, merupakan tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi. Dan yang terakhir ada analisis keseimbangan umum, yaitu analisis keseimbangan membahas hubungan antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya, khususnya antara pasar barang dan pasar faktor sebagai satu keseluruhan atau general. Yang kedua ada linear programming,
atau program linear, yaitu suatu pendekatan matematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar didapatkan hasil yang optimal. Permasalahan yang diselesaikan dengan linear programming adalah dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi yang terbatas jumlahnya terhadap berbagai kemungkinan produksi sehingga didapatkan manfaat yang optimal. Yang ketiga ada menurut Munawir 1986 itu menyatakan bahwa analisa break-even point merupakan suatu analisa yang ditujukan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut itu tidak menderita kerugian. Yang keempat ada sepanjang umur suatu produk, perusahaan biasanya memformulasikan kembali strategi pemasarannya berapa kali. Strategi pengenalan dan pengembangan produk baru. Hampir tidak ada perusahaan yang dapat luput dari pengaruh kemajuan teknologi dan munculnya produk-produk baru. Cepat atau lambat, hampir semua produk yang ada sekarang akan hilang dari pasar dan digantikan dengan produk-produk lain, sehingga pertumbuhan dan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung dari kebijakan produk yang didefinisikannya. Dalam kondisi saat ini, di mana perkembangan pasar sangat dinamis dan penuh persaingan, perusahaan akan sulit mempertahankan eksistensinya jika hanya bertahan pada produksinya yang sekarang. Selanjutnya ada produk, barang, atau jasa. Dalam pemasaran, definisi produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen tidak hanya mengacu pada bentuk fisik produk, melainkan satu paket kepuasan yang didapat dari pembelian produk kepuasan tersebut, yaitu merupakan akumulasi kepuasan fisik, psikis, simbolis, dan pelayanan yang diberikan oleh produsen yang produknya identik dengan barang. Selanjutnya yaitu karakteristik jasa. Karakteristik jasa memiliki 4 macam. Yang pertama, tak berwujud atau intangibility. Tidak berwujudnya jasa berarti bahwa jasa tidak bisa dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar, atau dibaui sebelum membeli. Misalnya, orang yang mau bedah plastik tidak dapat melihat hasilnya sebelum pembelian jasa itu. Terus ada penumpang pesawat terbang tak mempunyai apapun kecuali tiket dan janji untuk sampai di tujuan. Yang kedua, tak terpisahkan atau inspirability. Karakteristik utama jasa diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari penyediaannya yang dapat berbentuk orang atau mesin. Karena pelanggan filter hadir saat jasa diproduksi, interaksi penyedia jasa pelanggan adalah sifat khusus dari pemasaran jasa. Yang ketiga, keragaman variability. Kualitas jasa sangat beragam, tergantung pada siapa yang menyediakan, waktu, tempat, serta cara mereka disediakan. Dapat musnah, jasa tidak dapat disimpan untuk penjualan atau pemakaian yang akan datang. Masing-masing karakteristik mempunyai masalah dan persyaratan pemasaran. Yang terakhir, yang keempat, tidak tahan lama atau perisahability. Jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan atau dijual di kemudian hari. Selanjutnya, mengelola kualitas dan merek jasa. Kualitas jasa perusahaan diuji setiap pelaksanaan jasa. Jika personel jasa membosankan, tidak dapat menjawab pertanyaan sederhana atau saling berkunjung ke personel lain, sementara pelanggan mengganggu, pelanggan akan berpikir 2 kali untuk melakukan bisnis lagi dengan penjual itu. Model kualitas jasa ini teridentifikasi ada 5 determinan kualitas jasa, yaitu 1. Kendala, yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. 2. Responsivitas, kesediaan membantu pelanggan dan memberikan layanan tepat waktu. 3. Jaminan,
yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menunjukkan kepercayaan dan keyakinan. Keempat, empati, yaitu kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. Kemudian kelima, yang terakhir, yaitu wujud, yaitu seperti penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan bahan komunikasi. Selanjutnya yaitu mengelola jasa pendukung produk. Industri jasa adalah industri berbasis produk yang harus menyediakan sejumlah jasa. Produsen peralatan-peralatan kecil, mesin kantor, traktor, mainframe, pesawat terbang, semuanya harus menyediakan jasa pendukung produk. Jasa pendukung produk menjadi tempat pertarungan utama untuk memberikan keunggulan kompetitif. Yang pertama, mencari cara agar jasa lebih terwujud. Kedua, meningkatkan produktivitas penyedia yang tak dapat dipisahkan dari produk mereka. Ketiga, menetapkan standar kualitas untuk menghadapi variabilitas. Keempat, meningkatkan pergerakan, permintaan, dan kapasitas persediaan untuk menghadapi musnahnya jasa pertimbangan pemasaran tambahan yang diperlukan oleh jasa. Kelima, perusahaan jasa yang baik memusatkan perhatian pada pelanggan dan karyawan. Keenam, perusahaan jasa memahami rantai laba jasa yang menghubungkan laba perusahaan jasa dengan karyawan dan kepuasan pelanggan. Ketujuh, strategi pemasaran jasa tidak hanya memerlukan pemasaran eksternal, tapi juga pemasaran internal untuk memotivasi karyawan dan pemasaran interaktif untuk menciptakan keahlian penghantar jasa di antara penyedia jasa. Yang terakhir yaitu ke-8, pertimbangan pemasaran tambahan yang diperlukan oleh jasa agar berhasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.